Halo, apa kabar pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kali ini kita kembali bisa berjumpa dan menyapa Anda tentunya dalam program Merah Putih. Saya Doni The Kaiser, inilah Merah Putih. Di tanah asa, ilmu semestinya menumbuhkan asa. Tempat anak bangsa menata cita. Namun kini sunyi, berubah lara karena tawa berubah jadi senjata. Satu kata bisa menorehkan perih, satu tindakan mampu memadamkan mimpi, hingga jiwa muda berteriak dalam sunyi, mencari ruang aman yang tak lagi dimengerti. Lidah tajam, jari pun bisa menyayat. Canda yang salah makna, jiwa pun dapat terhanyut. Pemirsa, kabar duka mengetuk nurani di sekolah tempat ilmu berdiri. Selamat malam dan kita jumpa dalam Merah Putih. Kami ajak Anda untuk berdiskusi tentang peristiwa yang menyayat hati yang belum lama ini terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Kami sudah menghadirkan narasumber yang akan berbincang dengan Anda malam ini. Jangan lupa saksikan kami selain melalui tayangan Nusantara TV juga melalui live streaming kami di channel official YouTube kami. Dan saya perkenalkan tamu-tamu yang sekaligus menjadi panelis kita dalam diskusi Merah Putih malam ini. Di sebelah kiri saya adalah Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Pelindungan Khusus atau AMPK dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ciput Eka Purwiyanti. Bu Ciput, apa kabar? Baik, Mas Doni. Panjang kali nomenklaturnya ya. Iya. Terima kasih sudah kembali bersama kita. Dan senang. saya tahu perjuangan Anda. Terima kasih. Oke. Dan saya juga hadirkan dua narasumber keren yang hadir di sebelah kanan saya. Yang pertama adalah psikolog klinis dari Universitas Indonesia, Fibi Ramadina. Bu Fibi, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih bersama kami. Dan di sebelahnya adalah psikolog keluarga Joyce Manurung. Bu Joyce, apa kabar Bang Doni? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Selalu sehat. Yang selalu penting semangat sehat Iya. ya. Terima kasih sudah kita culik lagi ya. Kembali kasih kalau Baik. gitu. Dan tentunya tidak ketinggalan pemirsa, narasumber kita yang sudah terhubung melalui saluran Zoom, yaitu Komisioner KPAI, Kawian. Pak Kawian, apa kabar? Baik, selamat malam Bang Doni, selamat malam yang ada studio perempuan hebat semuanya. Iya, Serikandi hebat nih Pak Kawian. Serikandi hebat. Kenapa Kawian tidak di studio? Saya jadi paling ganteng sendiri, Pak. Iya, saya kira forum ini dengan menghadirkan Mbak Ciput dan dua psikolog hebat itu akan menjadikan bagian dari obat untuk anak-anak kita yang baru mengalami musibah. Setuju. Baik. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pertajam diskusi kita, saya ajak Anda untuk sama-sama mari kita lihat tayangan yang berikut ini. Polisi menetapkan siswa pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, namun dapat dipastikan tidak terafiliasi dengan kelompok teror manapun. Pelaku melakukan hal tersebut secara mandiri. Pelaku pun merupakan siswa aktif di SMAN 72. Hal ini dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri yang merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Kerja jajaran Polda Metro Jaya. Asep juga mengatakan anak berkonflik dengan hukum atau ABH memiliki pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan menyukai konten kekerasan dan ekstremis. Sementara anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, ya, baik para guru dan para siswa,
termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Pihak kepolisian juga menyampaikan menemukan 2 bom yang meledak di TKP dan menjinakkan beberapa bom lain yang masih aktif. Petugas kepolisian juga menemukan remote yang berada di taman baca yang diduga digunakan pelaku untuk meledakkan bom. Sebagaimana diketahui, peristiwa ledakan itu terjadi pada Jumat 7 November 2025 saat pelaksanaan sholat Jumat, dan ada sebanyak 96 orang menjadi korban ledakan. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan. Mari kita segera berdiskusi. Pemirsa, jangan pernah anggap enteng perundungan. Saya ke Pak Kawian dulu. Pak Kawian, terkait dengan kasus terakhir di SMA Negeri 72, apa catatan dari KPAI, Pak? Catatan kami adalah bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh terulang lagi di masa mendatang dan di tempat-tempat lain. Karena kasus ini yang dilakukan oleh satu anak atau satu orang menimbulkan korban yang sangat-sangat banyak. Korbannya itu tidak hanya luka fisik, tapi juga luka batin cukup lama untuk proses pemulihan. Mudah-mudahan para korban cepat pulih baik fisik maupun psikologisnya dengan penanganan yang maksimal baik dari tenaga medis maupun dari para psikolog yang menangani mereka. Kemudian saya sepakat bahwa kasus perundungan tidak boleh dianggap enteng walaupun banyak atau ada beberapa orang yang menganggap enteng. Ini tidak boleh dianggap enteng karena perundungan adalah segala bentuk yang menyakitkan, yang membuat orang tersinggung, terhina, kan. Kemudian bisa si korban juga kadang-kadang bisa memiliki rasa kebencian dan sebagainya. Maka sepakat untuk tidak boleh dianggap enteng, terutama oleh guru, orang tua, dan masyarakat. Ya, Bu Ciput, Kementerian Anda sudah sejauh mana dalam pendampingan dan mengawal kasus ini? Kami bersama pemerintah DKI Jakarta dan juga Kepolisian Republik Indonesia bekerja bersama-sama, termasuk rekan-rekan dari HIMSI turut membantu kami. Ada fokus pertama itu adalah pemulihan, Bang Doni. Jadi pemulihan tidak hanya pada korban luka, tetapi juga anak pelaku, karena dia sesuai Undang-Undang SPPA kan berhak untuk mendapatkan perlindungan juga. Ya, itu kata kuncinya ya, perlindungan ya. Betul. Kemudian anak-anak saksi yang lain yang di sekolah. Jadi ada sekitar 790 loh warga satuan pendidikan di SMA Negeri 72 ini yang terdampak secara psikologis akibat peristiwa ini. Mereka meskipun mereka nggak secara langsung korban luka-luka. Nah, ini yang dalam 3 hari ini kami fokus bersama-sama memberikan penguatan psikologis, trauma healing, sambil pembelajaran sudah mulai dilakukan mulai 2 hari, selama 2 hari. Jadi hari pertama hari Senin kemarin hanya penguatan psikologis dan assessment kepada anak-anak saksi dan para guru juga, kemudian keluarga, anak-anak juga, dan kemarin dan hari ini baru dikombin dengan pembelajaran di setiap hanya 2 mata pelajaran dalam 1 hari, dan di setiap selang sesi pembelajaran itu ada sesi penguatan psikologis. Ini penting. Leading sektornya di mana nih? Koordinatornya pemerintah DKI ya. Jakarta, Sudin Pendidikan. Karena memang ini sesuai undang-undang pemerintahan daerah, kewenangannya ada di pemerintah DKI. Ya, kami dari Kementerian PPPA ini berperan untuk supervisi, asistensi, dan monitor. Tetapi terkait penanganan anak pelaku atau ABH, kami sebagai manajer kasusnya, Bang Doni, yang akan mengkoordinasikan bagaimana orkestrasi semua para pihak yang mendapatkan amanat dari Undang-Undang SPPA itu dapat melakukan peran masing-masing yang tepat. Memastikan selama proses nanti ini dia masih pemulihan secara medis, kemudian nanti perlu juga pemulihan psikologis,
sebelum dia bisa dilakukan assessment yang menyeluruh. Kalau tadi di berita itu assessment berdasarkan wawancara dengan para saksi dan keluarga, tapi itu juga belum seluruhnya. Jadi prosesnya akan agak panjang untuk melalui ini semua. Oke, sejujurnya ya Bu Joyce, kita semua ini itu punya peran dan andil loh, dan bertanggung jawab. Komentar Anda? Setuju. Karena sebenarnya yang terdampak bukan hanya yang tadi disebutkan oleh Bu Ciput. Saya pribadi terdampak gitu ya. Peran kita adalah bagaimana? Bagaimana kita juga menyiapkan kelompok, komunitas, kondisi sekitar yang aman itu. Yang kemudian nanti itu bisa saling berinteraksi. Ya. Aman dan nyaman ini kan makna paling penting buat perkembangan anak. Aman dulu ya? Aman dulu. Okay. Artinya aman itu bukan soal rumahnya di mana, finansialnya ada apa tidak, tapi bagaimana kebutuhan dasar terpenuhi, kebutuhan afeksi terutama terpenuhi. Nah di sini sepertinya dua kebutuhan ini yang kita masih perlu kita pertanyakan, apakah dia merasa aman. Nah kita sebagai masyarakat ada andil di situ. Ya, garda terdepan keluarga loh. Support ya, orang tua, terdekat. saudara ya kan. Setuju. Itu artinya menandakan lemahnya peran keluarga sehingga kasus ini seperti fenomena gunung es kan? Anak belajar pertama dari mana? Orang tua, keluarga. Jadi kalau anak salah, awalnya dari mana? Itu pertanyaannya. Kita nggak bisa bilang sekolahnya sih nggak kontrol, nggak bisa gitu. Nah namun kembali lagi ketika ada yang mengatakan, toh orang tuanya bekerja, tidak ada secara fisik di situ. Kita tidak bicara fisiknya ada di situ, tapi fungsinya yang harus ada. Fungsi ayah, fungsi ibu harus lengkap. Siapapun yang melakukan tidak jadi persoalan. Sudah pindah ke gadget? Bisa jadi. Nah ini kan anak remaja. Anak remaja itu pertama identitas masih nyari-nyari. Yang kedua berpikirnya belum matang. Yang ketiga banyak konflik dalam dirinya. Kebayang ada persoalan belum matang, banyak konflik, nggak punya teman buat bicara. Terus bagaimana menyelesaikan? Dia cari-carilah cara sendiri. Nah kita sebagai masyarakat punya andil tanda kutip menyediakan fasilitas untuk dia belajar dengan aman. Itu yang paling penting. Bu Fibi, peran keluarga penting. Orang tua, ayah, ibu harus hadir. Tapi persoalannya di tengah berbagai tuntutan, ya kan, kehidupan itu sudah mulai ada pergeseran. Bahkan orang tua sering dalam tanda petik membebankan itu kepada sekolah, gitu kan? Betul. Catatan Anda? Iya, saya setuju sih kalau kayaknya kasus ini adalah kegagalan sistemik gitu ya, kegagalan kita. Ya kita semua. Semua, betul sekali karena ya tadi keluarga memang mungkin sudah memberikan quote on quote merasa sekolah adalah tempat yang aman. Buat sudah bayar, ya urusan sekolah gitu kan? Betul. Tapi kan sebetulnya ya saya setuju sekali sama Bu Joyce gitu ya bahwa peran keluarga, peran orang tua itu tidak bisa tergantikan sepenuhnya oleh guru dan juga orang-orang di sekolah gitu ya. Tetap saja ketika anak pulang ke rumah harusnya dia memang berinteraksi lebih banyak sama orang tuanya. Masalahnya nih, ini kasus nih di tengah kita harus kita jujur akui, saya ada kenal dengan orang tua, dia menyibukkan anak-anaknya dengan aktivitas pendidikan luar sekolah, ekstrakurikuler, sampai menjelang malam sudah capek. Karena dia sibuk kerja sampai malam. Itu fakta loh yang terjadi. Komentar Anda dan gimana? Ironisnya orang tua bilang begini, saya kerja untuk dia. Padahal anak tidak nuntut itu loh. Itu dia. Dia menuntut kehadiran orang tua loh. Kebutuhan afeksi tadi ya yang tidak lengkap. Karena sebetulnya kelekatan orang tua dengan anak itu yang sangat penting. Bagaimana anak bisa percaya kepada orang tuanya kalau dia merasa nggak ada bondingnya tuh nggak ada gitu. Nah kita kan pengennya pada saat anak-anak mengalami masalah apapun itu dalam pergaulan dengan peer groupnya, dia punya ruang aman tadi Bu Joyce menyampaikan. Nah ruang aman pertama itu adalah harusnya orang tua, Bang Doni. Nah kalau dia nggak percaya, misalnya cerita, terus orang tua meremehkan, seperti topik hari ini ya, sering kan ada anak cari-cari alasan supaya nggak berangkat ke sekolah. Betul. Orang tua nggak peka, banyak orang tua yang nggak peka, hanya menyalahkan anak. Ya? Tapi kalau dia sudah malas sekolah, ada apa-apa berarti? Harusnya berpikir ada apa kok anakku nggak pengen, karena itu biasanya perubahan itu nyata. Tadinya anaknya rajin ke sekolah. Karena itu kami mengapresiasi beberapa orang tua yang peka
peka ya, deteksi dini itu peka dan beliau menemukan masalah pada anaknya. Oke, sebentar. Itu karena itu. Ini kita harus lihat data dulu ya. Saya sudah tim redaksi kami sudah memiliki data terkait dengan diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan bisa ditayangkan. Kita coba elaborasi dengan data apa yang menjadi keprihatinan kita semua. Apakah sudah bisa? Sambil menunggu. Oke, sebentar. Ini satu. Oke. Ini soal ini agak kepotong ya. Iya, sebentar. Oke, ini adalah pelaku kekerasan. Iya, sayang sekali. Saya baru dibisikin produser. Itu dia di layar on air lebih jelas. Justru yang paling tinggi malah gurunya ya. Oke. Ternyata pelaku kekerasan di sekolah itu mayoritas itu adalah guru. Nah, menarik ya. Menarik tapi miris juga ya. Miris. Karena menarik mungkin dan miris ya. Karena mungkin gini ya, definisi kekerasan itu kan sangat luas. Kalau boleh disebut, dari zaman saya dulu itu bisa bergeser loh. Dulu itu guru penegakan disiplin. Definisinya begitu, bentuk perilakunya sama. Iya, sama ya, tanda kutip ya. Boleh menggunakan alat untuk memukul kalau kita nggak hafal pelajaran. Oh, saya sudah hatam itu. Itu ya. Kalau kuku panjang, kalau tidak menyelesaikan tugas itu mistar aritmatika yang panjang itu 1 meter itu pasti nempel di badan. Good. Dulu kan nggak apa-apa. Nggak berani ngomong ke orang tua. Betul. Ngomong ditambahin. Karena dulu belum ada undang-undang perlindungan anak. Iya, itu dia. Jadi definisi kekerasan kan juga di berbagai undang-undang sudah ada. Tindakan yang menimbulkan rasa menyakiti fisik, psikis, dan juga menyebabkan mengganggu tumbuh kembang anak. Nah, ini kan kalau berdasarkan survei ini bisa jadi anak-anak persepsinya itu adalah pada saat pendisiplinan itu dengan kekerasan. Jadi disiplin dengan kekerasan. Nah, itu yang kemudian kami kampanyekan bersama Kemendikdasmen dan Kemenak untuk penerapan disiplin positif. Jadi pada saat siswa itu tidak melakukan tugasnya atau melanggar aturan sekolah, bentuk disiplinnya itu bukan hukuman fisik yang nggak relate sehingga anak nggak memahami dampak kesalahan saya apa, tapi diberikan pengalihan tugas bahwa dengan misalnya dia terlambat datang ke sekolah, otomatis kamu nanti di sekolah lebih panjang waktunya dengan hukuman pengganti itu. Kamu baca materi yang tadi kamu ketinggalan, terus kamu tulis gitu di summary. Aja deh. Nah, udah nggak ada lagi itu Bang Doni, nggak boleh. Nggak boleh. Ini menarik, tapi saya pengen balik ke Pak Kawian dulu, karena mungkin KPAI juga punya data tersendiri soal kasus yang kasus perundungan ya, Pak Kawian. Baik, siap. Ya, apakah KPAI punya data soal sebaran kasus perundungan, Pak? Ya. Data tersebut hampir sama dengan di KPAI. Jadi memang selama ini pelaku kekerasan atau orang yang terduga menjadi pelaku kekerasan itulah orang terdekat. Di rumah misalnya yang paling banyak ada dilakukan oleh ayah kandung, ibu kandung, ibu tiri, saudara atau yang lain. Kemudian di sekolah juga seperti yang terlihat tadi itu. Bahkan aparat penegak hukum pun termasuk pihak yang sering melakukan kekerasan terhadap anak gitu. Jadi ini Jawa banyak sekali nih Pak Kawian. Bagaimana? Di Jawa ini banyak dan Banten ya. Kalau di kami itu data tertinggi itu di Jawa Barat, iya betul. Jawa Barat ya. Itu apa karena memang populasi Jawa Barat memang paling besar sehingga kasus itu juga otomatis tinggi atau gimana tuh Pak? Kemudian kedua Jakarta, baru ketiga Banten. Iya, itu pasti antara lain. Tetapi jangan lupa juga daerah-daerah yang mungkin datanya atau kasusnya tinggi juga belum tentu faktanya. Yang daerah yang rendah angkanya belum tentu rendah juga. Karena juga banyak kasus-kasus yang tidak diberitakan, terutama di daerah, tidak dilaporkan. Ya, kemudian korban juga tidak berani melapor, tidak berani speak up dan sebagainya. Kalau di kota-kota relatif terekam semua dan ada datanya. Iya. Oke, Bu Fibi, ini masalahnya masyarakat kita menganggap ada hal-hal yang sebenarnya itu masuk dalam ranah perundungan tapi dianggap biasa. Lalu jangan cengeng lah, lu cemen gitu. Iya kan? Itu terjadi kan? Dianggapnya itu ya latihan mental gitu ya
biar anaknya jadi kuat. Padahal kan sebetulnya melatih mental anak juga nggak selalu harus kekerasan gitu ya. Kita justru harusnya bisa mencontohkan pada anak-anak gimana sih cara anak-anak itu bisa resilient, bisa tangguh gitu ya, dengan cara-cara yang adaptif. Misalnya dia diikutkan kompetisi, misalnya dia diikutkan kolaborasi sama teman-temannya gitu ya. Jadi dia juga terbiasa untuk menampilkan diri dengan cara yang positif, nggak harus selalu lewat cara-cara yang kekerasan. Ada intervensi atau tekanan budaya tertentu nggak? Mungkin sekali sih ya, karena kan cara kita berperilaku di keluarga itu kan sangat dipengaruhi sama budaya, sama cara orang tua kita dibesarkan juga gitu ya. Jadi sangat mungkin ada rantai kekerasan mungkin yang mempengaruhi juga pola. Kita nggak boleh mewariskan kekerasan ya, menjadi sesuatu hal yang atau menormalisasi kekerasan itu dalam keluarga ya. Tapi jangan salah, proses belajar manusia yang paling dasar adalah meniru. Copying ya, modeling bahasa kerennya gitu. Jadi anak itu bukan dia pengen melakukan kekerasan, tapi yang dia lihat itu, yang dia dengar kata-kata kasar, yang dia baca ataupun dia tonton itu. Jadi Anda setuju kalau anak itu bukan pendengar yang baik tapi peniru yang ulung? Betul, betul sekali. Berarti kalau ada kenakalan remaja, berarti ada kenakalan orang tua yang utama. Anak dari mana datangnya? Orang itu. Iya, kan balik lagi ke situ. Jangan sambil lihat saya gitu dong. Saya jadi ingat anak-anak saya nih. Iya, jadi artinya proses modeling ini yang perlu diwaspadai. Apa sih yang kita lakukan sehingga anak itu tahu bahwa oh ini nggak apa-apa. Kalau terjadi di sekitarnya setiap hari dan tidak ada sanksinya, tidak ada yang membatasi, tidak ada yang menegur, buat dia itu wajar-wajar. Dinormalisasi ya. Tapi regulasi bisa masuk menjangkau ke situ nggak aturan kita? Bisa, tentu bisa. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak semua antar teman yang berkata kasar itu juga kita sebut perundungan. Karena definisinya perundungan itu harus jelas. Betul. Itu intensional loh, tindakan perundungan itu untuk seseorang jadi korban itu intensional dengan tujuan untuk membuat dia merasa rendah, malu, tidak percaya diri oleh seseorang atau sekelompok yang lain. Dan itu jadi berulang. Jadi bukan hanya kalau sekali lagi kumpul saya ngatain Mas Doni jelek deh. Enggak kan? Karena saya baru ketemu hanya sekarang gitu. Kalau setiap ketemu diulang-ulang, nah, itu lama-lama saya jadi yakin memang saya jelek. Nah, seperti itu. Nah, peraturan perundang-undangan ini tentunya pada saat tadi Pak Kawian menyampaikan yang melapor. Enggak semua melapor. Karena memang masih ada yang merasa tadi, waduh, level bercandaan anak-anak lah, nggak usah terlalu. Tapi sebetulnya kalau kami concernnya, mengapa harus melapor? Karena pada saat ini terjadi antar anak, dua anak ini harusnya sama-sama mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan. Karena sebetulnya banyak pelaku perundungan itu dia juga korban melalui situasi yang lain. Jadi dia belajar bahwa ada relasi kuasa itu yang saya boleh melakukan menindas seseorang karena ada relasi kuasa itu dan saya melihat gitu loh. Jadi ini yang harus kita hapuskan gitu. Makanya sekarang kan MPLS itu udah berubah semua. Itu sebetulnya belajar dari proses-proses itu. Nah, kemudian juga bagaimana pada saat penanganan antar anak tadi saya sampaikan ada undang-undang SPPA. Jadi Undang-Undang SPPA itu sistem peradilan pidana anak itu mengamanatkan keadilan yang memulihkan. Jadi keadilan yang memulihkan, restoratif justice. Di situ dilihat bahwa anak kondisi apapun mereka adalah korban, semuanya adalah korban, berhak untuk dapat pemulihan dan pendampingan. Dan ada batasan-batasan sehingga yang jadi patokan itu adalah ancaman pidananya. Kalau ancaman pidana dari sebuah tindakan kekerasan ini di bawah 7 tahun itu wajib diversi. Diversi itu proses untuk memberikan keadilan itu di luar peradilan. Tetap ada proses untuk anak pelaku tapi di luar ini. Peradilan. Betul, diberikan tindakan, tapi itu semuanya untuk tujuan dia memulihkan. Oke, sebentar. Sambil tadi ada data ya bahwa kita punya data di sepanjang tahun 2025 itu ada 25.657 kasus kekerasan. Ya, dengan korban laki-laki itu 5.411, sementara lebih banyak korbannya perempuan. Ya, saya tidak tahu apakah
korban perempuan ini juga pelaku kekerasan atau perundungan itu adalah perempuan juga atau laki-laki, ya, itu belum clear. Sementara data di bawahnya ini adalah 62,1% anak, ya. Sementara yang dewasa adalah 37,9%. Pelaku. Iya. Wah, ini sebentar. Ini jangan dianggap sebagai statistik semata loh, ya. Pak Kawian, bagaimana kemudian seluruh pemangku kepentingan ini bisa bekerja sama sehingga kita tidak mau tiap ada kasus kita berbincang hanya soal angka-angka, tetapi kita inginnya ini memutus mata rantai kekerasan. Pak Kawian. Baik, Bang Doni. Mandat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu, siapa yang harus memberikan pelindungan kepada anak? Negara, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Itu punya kewajiban untuk memberikan perlindungan ya kepada anak. Bahkan dunia usaha, media, masyarakat, ormas juga punya kewajiban untuk memberikan pelindungan kepada anak dengan fungsinya masing-masing. Nah, seperti media misalnya, media itu juga harus memberikan pelindungan anak. Tidak boleh menampilkan aksi-aksi yang bisa menjadi contoh, bisa ditiru, dan sebagainya. Dewan Pers misalnya, ada peraturan Dewan Pers tentang pemberitaan ramah anak, itu juga bagus. Komisi Penyiaran Indonesia punya yang namanya Pedoman Penyiaran Ramah Anak, itu juga bagus. Jadi semua lembaga pemerintah punya kewajiban yang sama untuk memberikan pelindungan kepada anak. Karena memang anak begitu penting, begitu strategis, bahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28B itu ada mandat supaya semua pihak memberikan perlindungan kepada anak karena anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Jadi wajar kalau memang semua dimandatkan untuk berpartisipasi, kolaborasi dalam pelindungan anak. Mungkin saya contohkan pada Perpres yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang pelindungan peta jalan pelindungan anak di ranah jaringan. Itu semua pemerintah pusat, semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu bersatu padu untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada anak, terutama di ranah digital atau di ranah cyber. Oke, Bu Fibi, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendampingi dan memulihkan korban atau pelaku yang juga sebagai korban, ya kan? Iya, betul. Karena kan kasus ini kan cukup kompleks gitu ya, dan pemulihan setiap orang itu kan bisa butuh waktu yang berbeda-beda juga. Tergantung kesiapannya dia, tergantung support sistemnya juga gitu ya, apakah dia memang dilengkapi dengan keluarga yang mendukung atau enggak. Jadi sangat tergantung situasinya seperti apa, cuman saya rasa sih pendampingan jangka panjang juga penting gitu ya. Jadi meskipun anak ini sudah stabil, kita tetap perlu menemani anak-anak ini untuk evaluasi beberapa saat setelah kejadian, apakah dia benar-benar sudah stabil atau justru ada kendala-kendala lagi di sekolahnya, mungkin di lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu. Selama proses itu siapa yang harus mendampingi? Dari keluarga atau mungkin teman terdekat, atau apa yang paling bisa membantu? Sangat bervariasi, dan ya pernah dengar juga kita kan kalau untuk it take a village to raise a child juga ya. Jadi semua orang yang ada di lingkungan anak ini sangat berperan untuk pemulihannya tentu. Jadi orang tua, teman-teman sebaya, teman-teman di sekolahnya, mungkin kalau dia ada komunitas, kemudian guru dan orang-orang di sekolah, itu semua berperan sih. Masalahnya ketika kemudian malah orang tua atau keluarganya yang jadi perundung utamanya, itu lebih parah ya Bu Jos ya? Betul. Support system beragam bentuknya. Siapapun bisa menjadi support system bagi anak. Jadi dalam keluarga ada fungsi kan di situ. Nah, bagaimana ketika fungsi ayah itu lemah atau tidak berjalan, sebenarnya pihak ibu bisa mencari substitusinya. Omnya kah? Kakeknya gitu ya, atau mungkin saudara-saudara lain yang bisa memerankan itu. Harus ada substitusi, bukan di take over oleh ibunya. Bisa jadi begitu. Walaupun kita harus tahu kelengkapan fungsi tidak sepenuhnya, ya. Bisa jika satu orang yang melakukan, karena banyak fungsi itu sebenarnya. Jadi tidak ada kata soalnya ayahnya nggak ada sih. Soalnya nggak ada kata seperti itu.
cari alasan ya. Betul. Oke, betul. tapi saya tidak bisa cari alasan untuk rehat dulu ya. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Bullying, kemudian harus saling merangkul sesama teman dan harus saling notice juga. Jadi nggak cuma dari sosialisasi digencarkan, tapi mungkin dari teman-teman juga, dari teman-temannya yang melihat bullying, kasus bullying sekecil apapun itu mungkin harus bisa lebih diperhatikan lagi sih. Oke, aku melihat bahwa di sini pelaku mungkin sudah sangat-sangat merasa dendam ya oleh adanya adanya tindakan bullying seperti ini. Mungkin karena pelaku juga sudah tidak tahan, terus juga sudah tidak tahu bagaimana dia cara mengekspresikan diri, tidak tahu bagaimana caranya dia untuk mencari ruang untuk bisa terbuka akan dirinya sendiri, karena memang sudah banyaknya atau maraknya kasus bullying ini. Jadi dia tidak percaya bahwa ruang lingkup sekitar itu tidak menjadi wadah untuk aman atau safe bagi dirinya. Maka dari itu dia mungkin lebih memilih untuk meledakkan bom dan ya untuk mengakhirkan dirinya sendiri di sekolah untuk bentuk balas dendam dari dia sendiri seperti itu. Ya, jadi intinya adalah jangan sampai kita menjadi pelaku pembuli, dan kalau misalkan sudah ada pembulian tersebut kita harus laporkan, dan juga kita harus kalau bisa kita stop gitu. Kalau kita tidak bisa laporkan atau kalau tidak bisa di stop, ya kita juga laporkan kepada, misalkan kalau di sekolah ya ke guru gitu kan. Kalau di lingkungan keluarga ya kepada mungkin ayah dan ibu atau tetangga atau misalkan RT RW dan sebagainya, seperti itu. Semua orang boleh memberikan pendapat atau komentar, termasuk Anda pemirsa. Anda kalau ada pendapat atau komentar bisa tuliskan di kolom komen melalui live streaming YouTube kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetapi lebih hati-hati dan bijaksanalah kalau kita mengomentari sesuatu, khususnya kita bicara soal perundungan atau kekerasan, apalagi kepada anak ya. Saya kembali ke Pak Kawian dulu. Pak Kawian, bagaimana kita kemudian menggalang semua pemangku kepentingan ini biar sama-sama satu visi? Biasanya kalau di negeri tetangga ya di Konoha sana, kalau ada masalah lempar-lempar tanggung jawab. Ini nggak boleh lagi. Kalau kita lempar-lempar tanggung jawab, kasus ini bisa makin banyak. Yang jadi korban adalah masa depan bangsa Indonesia. Pak Kawian. Saya kira kuncinya adalah kolaborasi ya. Tetapi yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, tentu saja dengan fungsinya masing-masing. Kayak misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah mengambil peran, Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengambil peran, Kementerian Sosial juga ambil peran dalam rangka melibatkan para pekerja sosialnya untuk memberikan bantuan kepada korban. Tadi Mbak Siput juga menyebutkan HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, turun untuk memberikan bantuan, penanganan, pendampingan. Nah, tadi kaitannya dengan peran psikolog, saya kira ternyata bukan hanya yang 96 yang perlu diberikan pendampingan psikologi, tapi juga anak-anak lain yang tidak mengalami luka fisik tapi mengalami getaran ketika di luar masjid juga itu perlu pendampingan, perlu didampingi oleh seorang psikolog. Jadi semuanya perlu berkolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan mengedepankan pada prinsip demi kepentingan terbaik anak. Ya, setuju Pak Kawian. Malah saya curiga Bu Joyce, jangan-jangan yang harus didampingi psikolog itu adalah orang tuanya. Iya, kita perlu paham bahwa peristiwa traumatik itu tidak saja disebabkan karena kita terpapar langsung atau berada di tempat misalnya ya, tapi dengan kita nonton berita itu bisa memunculkan tanda kutip nih traumatik. Contoh kita lihat nih tadi pemboman, orang tua yang nggak pernah ngalamin di sekolah ada bom, sekolah anak saya berarti mungkin dong terjadi peluang seperti itu. Jadi ada
kecemasan yang dimunculkan, kalau bahasa keren sekarang overthinking katanya ya. Namun itu beralasan. Anxiety ya Bu. Betul. Basisnya adalah kecemasan. Ya. Jadi traumatik itu bisa dialami oleh semua orang. Bahkan hanya mendengar cerita saja. Ada loh peledakan di sana. Siapa? Itu dekat rumah saya ya. Oh belakang. Itu bisa memunculkan hal itu. Jadi dampaknya ini bisa satu Indonesia. Dan siapa saja bisa kena. Bahkan orang-orang yang kita anggaplah misalnya pelaku atau pekerja di bidang kesehatan pun bisa berdampak. Ya, dan ternyata dampaknya itu dari sisi kesehatan dan juga mental juga ada. Kita punya datanya, coba kita lihat sama-sama. Kalau dampak itu bisa menyerang ke fisik, kemudian ke mental, dan itu bisa diukur ya, indikatornya macam-macam. Misalnya dari aspek kesehatan mental, emosional itu kecemasan, depresi, dan rendah diri. Ya kan? Sulit tidur dan gangguan makan. Saya kalau sulit tidur itu biasanya kalau banyak tagihan. Ya. Kemudian trauma psikologis jangka panjang. Nah ini kan sebenarnya ciri-ciri ini bisa terlihat ya. Setuju. Artinya kita nggak boleh abai loh Bu. Vivi gimana? Ya betul sekali, karena tadi seperti yang disampaikan juga, kalau trauma itu kan bisa saja tidak terdampak pada orangnya langsung gitu ya, dan dampaknya pun nggak bisa saja tidak langsung terlihat gitu. Kadang ada yang terlihat dari perilakunya, dari perubahan emosinya, dari perubahan fisiknya juga. Mungkin jadi ada yang sering deg-degan, dia nggak ngomong kayak ke orang tuanya kalau aku trauma juga loh, maaf Pak, tapi tiba-tiba deg-degan, susah tidur, mungkin jadi sering mimpi buruk, nggak mood makan gitu. Kemudian tadi ya sudah sempat disebutkan juga jadi nggak mau ke sekolah, jadi kok menghindar dari teman-temannya. Ada perubahan perilaku, ya kan, dan itu bisa kelihatan sebenarnya kan. Nah, ini kan melibatkan sekolah juga, orang tua. Ini kan sebenarnya satu ekosistem gitu kan. Betul. Nah, apa rumusan yang paling sederhana tetapi mungkin bisa dilihat dan ada indikator pengukurannya, karena ini kan menyangkut soal mental ya kan, soal masa depan bangsa lah gitu. Ya. Ukuran banyak sekali ukuran yang mau kita pakai ya. Nah. Tapi saya mau bicara terkait institusi nih, institusi sekolah, satuan pendidikan. Nah, Kemendikdasmen sudah ada peraturan menteri, itu zaman Mas Nadiem ya, tapi masih berlaku saat ini, nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah itu termasuk semua bentuk kekerasan, tidak hanya antar siswa, guru dengan siswa, atau mungkin juga guru yang jadi korban oleh siswa, betul. Dan semua warga di satuan pendidikan itu. Bahkan Permen ini termasuk mengatur kalau terjadi tawuran antar sekolah di luar satuan pendidikan, itu juga menjadi area perhatian dari Permen ini. Nah, di situ apa yang diminta sekolah atau satuan pendidikan itu harus membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, tim ini nggak main-main. Mereka harus betul-betul memetakan situasi kondisi, apa saja tadi yang jadi sumber kerentanan anak untuk jadi korban atau pelaku kekerasan. Jadi mulai dari penerapan disiplin positif dari guru. Kemudian di Kemendikdasmen itu juga ada pelatihan untuk siswa mencegah bullying atau perundungan. Itu adalah dengan membentuk champion-champion. Nah itu mereka melibatkan anak-anak yang dikenal di situ sebagai perundung, itu justru dirangkul. Dirangkul, dipulihkan itu bisa jadi sebetulnya anak-anak ini kesepian loh. Dia cari perhatian. Nah begitu dia dilibatkan, dia dirangkul, dipahami apa masalahnya, itu ada perubahan positif. Kami juga melalui forum anak di seluruh Indonesia, ini ada forum anak sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Mereka dilatih untuk jadi pelopor dan pelapor. Jadi pelopor itu jadi apa? Jadi peer group yang asik gitu buat temennya, yang bisa dipercaya. Termasuk tadi oleh warga disampaikan, kalau ngelihat perundungan lapor lah, jangan cuma ngelihat. Itu yang kita nggak pengen anak-anak jadi bystander. Karena kalau contoh nih di sekolah yang kasus ya, yang terjadi, meskipun itu perundungannya belum terbukti ya Bang Doni. Nah di situ kalau misalnya di sekolah yang siswanya 500 orang, terjadi perundungan kepada satu anak oleh 10 anak. Kalau yang 490 anak ini maju, siapa yang menang? Itu yang nggak terjadi. Karena semuanya hanya biasa, bukan urusan gue, gitu.
untung bukan gue gitu. Cuek. Atau malah jadi cheerleader sehingga si perundung ini jadi semakin semangat. Ayo, ini yang kita dorong. Orang tua semua mengajarkan anaknya untuk berempati dan berani untuk jadi pahlawan bagi temennya. Oke, Gitu. saya minta Anda berdua mengomentari dari aspek sosial, karena ternyata data yang kami olah dari sisi sosial ada 3 misalnya, yaitu sulit mempercayai orang lain dan menarik diri dari pergaulan, ya. Ya, dari aktivitas sosial dia jarang terlihat. Kemudian kesulitan membangun hubungan sosial, ya kan, dan merasa tidak aman dan cemas di lingkungan sekolah. Padahal kan sekolah itu kan harusnya sesuatu menjadi tempat yang menyenangkan, membahagiakan. Seharusnya begitu. Ya. Tapi kalau kita memahami, mencoba memahami kondisi orang yang direndahkan dan dipermalukan, yang paling tersentuh adalah harga diri, self esteem. Nah, esteem itu basis seseorang itu bisa berkontribusi dalam banyak hal. Nah, kalau itu sudah diserang, dia nggak punya esteem. Mau ketemu siapapun itu rusak, nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomentar, menyahut aja mungkin buat dia nggak berani. Nah, jadi kalau ada orang yang dibully, itu bukan soal dia malu saja atau dia jadi nggak bisa tidur, tapi esteemnya hilang. Dan esteem kalau sudah hilang, menumbuhkannya butuh waktu. Dan dampak terburuk adalah banyak anak yang mengalami kondisi depresi, gangguan depresi, yang akhirnya memilih untuk tidak lagi hidup. Oke, itu jangan sampai terjadi. Anda pernah nangani kasus yang dialami oleh anak atau remaja? Iya, tentu. Dan mereka memang biasanya ini jadi siklus juga kali ya, karena ketika mereka merasa dibully dan tadi nggak ada teman-teman yang mendukung mereka, mereka kan jadi tahu bahwa semua teman-temanku jahat gitu. Jadi mereka menarik diri, dan ketika menarik diri kembali jadi korban, dan ketika jadi korban suatu saat mungkin jadi meledak juga ya. Jadi suatu saat dia bisa jadi pelaku juga. Nah, itulah yang menyebabkan si bullying ini jadi siklus yang rasanya nggak ada habisnya. Ini mata rantai harus kita putus. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Saya boleh nambahin dari sisi tadi ya, itu kan persoalan. Nah, sebetulnya ini yang banyak nggak diketahui bahwa sekarang tuh sudah tersedia banyak lembaga bantuan untuk anak-anak yang di sekolah tadi merasa dia terpuruk. Bisa jadi bukan karena perundungan ya, guru BK itu pertama. Tetapi kan kita tahu juga bahwa rasio guru BK dengan siswa itu nggak mencukupi. Nah, saya bicara ini khusus DKI. DKI itu yang paling lengkap di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah DKI itu Dinkesnya di semua puskesmas itu ada layanan kesehatan mental. Mungkin itu masyarakat nggak tahu, dipikir puskesmas ya kalau sakit pilek atau demam. Padahal ada loh di sana layanan konseling kesehatan remaja. BPJS ya Bu ya? Dan itu BPJS. Kemudian pemerintah DKI juga ada PUSPA. Itu Pusat Pelayanan Keluarga. Ini termasuk kalau orang tua yang punya persoalan terkait pengasuhan ataupun anak. Tangga, kan? Bukan. Tapi fokusnya ini pengasuhan anak, keluarga dalam hal pengasuhan. Bukan soal. Kemudian ada juga Puspaga dan layanan pengaduan yang bisa anak-anak untuk jangkau. Kalau nggak tahu, kami punya call center itu 129, sangat mudah, ditelepon 129. Tapi anak-anak biasanya nggak punya pulsa, jadi punyanya paket data atau wifi. Jadi kami ada berbasis web, itu lapor sapa 129.kemenppba.go.id. Silahkan ke sana. Tim kami ini ada di pusat, tapi kami tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi dimanapun anak-anak atau orang tua ingin mendapatkan bantuan, silahkan hubungi. Saya sih berharap begini ya, Pak Kawian, ini mungkin nggak ya masuk ke dalam kurikulum sekolah, sehingga semua terlibat di satuan pendidikan, di institusi pendidikan dari tingkat dasar sampai tinggi, ini jadi tanggung jawab kita bersama. Mungkinkah misalnya KPAI menginisiasi soal ini dengan kementerian terkait, sehingga ini jadi tanggung jawab kita bersama secara formal lewat kurikulum, Pak Kawian? Saya kira sangat mungkin ya. Jadi kurikulum itu dibangun dengan struktur yang berorientasi kepada pelindungan anak ya. Selain masuk dalam kurikulum, juga masuk dalam semua mata pelajaran ya, semua bidang pelajaran. Jadi nilai-nilai tentang toleransi, menghargai perbedaan, sopan santun, tidak melakukan kekerasan bisa masuk dalam kurikulum ya, yang secara proporsional dan diharapkan bisa mengurangi
aksi-aksi kekerasan terhadap anak, anak tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah terhadap temannya, begitu. Saya kira sangat memungkinkan. Pak Kawian, kalau ke daerah-daerah KPAI punya kepanjangan tangan nggak, Pak? KPAI punya mitra namanya Komisi Perlindungan Anak Daerah di daerah, di tingkat kabupaten maupun tingkat kota maupun provinsi. Hanya saja memang belum semua provinsi ada KPAD dan belum semua kabupaten kota ada KPAD. Ya, dan tidak semua kepala daerah juga punya visi yang sama, Pak. Iya, tapi kaitannya dengan pembentukan KPAD belum semuanya daerah memiliki hal itu. Tapi itu amanat undang-undang, Pak, sampai ke daerah. Ya, undang-undangnya adalah jika dianggap perlu, daerah bisa membentuk Komisi Perlindungan Anak di daerah. Itu harus dihapus itu diksi atau frasa jika dianggap perlu. Kami sedang memperjuangkan itu masuk dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, kita dukung, Pak. Oke, kita rehat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita yang semakin hangat ini di segmen berikutnya. Pemirsa Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Saya punya sahabat namanya Yeri Patinasarani, Pendeta Yeri ya. Dia punya program Ayah Hadir. Saya salut sama Bung Yeri ini ya. Dia papanya dulu adalah seorang pemain sepak bola nasional, Roni Patinasarani ya. Anda pasti tahu ya. Kalau tahu berarti sudah tua ya. Dan itu harus kita dukung hal seperti itu. Jangan kemudian kita anggap ketika ada seseorang atau orang tua merasa harus membela keluarganya, lebih banyak hadir dianggap nggak keren. Ya kan, karena apa ya? Karena tantangan materialistik yang semakin hari makin kesono gitu. Cuma yang mau saya minta komentar Anda berdua sebagai psikolog, orang kalau berurusan dengan psikolog itu dianggap sakit jiwa atau gila gitu. Bagaimana Anda berdua, Bu Joyce, mengomentari soal ini? Itu adalah sebuah perspektif yang sebenarnya sudah berakar lama ya. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa disosialisasikan bahwa mental itu sama halnya dengan fisik. Bukan jiwa dong ya? Nah ini kita perlu nanti ke KBBI nanti ya. Nanti para pakar bahasa harus menstruktur kembali. Nah jadi mental itu sama dengan fisik. Mengapa ketika orang mengalami gangguan bipolar misalnya, dianggap agak berbeda dengan orang yang mengalami gangguan asma? Itu sama saja. Dia perlu ke dokter, dia perlu pengobatan berkala, dia perlu treatment atau apapun. Nah ini yang jarang dikomunikasikan bahwa itu hal yang wajar terjadi. Kayak orang sakit ke dokter, ini juga ya, kan wajar. Ya, konsultasi ke psikolog betul, gitu kan. Betul. Lalu kedua, kata tanda kutip, punten sekali, gila itu apa? Sebenarnya tidak ada kata gila yang sebenarnya. Kalau tergila-gila pada ayang itu kemungkinan ada. Itu ada ya. Tapi kalau kita bilang mental, dia bicara soal pikiran. Nah, orang semua ini, kita ini berkesempatan mengalami gangguan mental. Siapapun. Gangguan mental ya. Siapapun berpeluang. Nah, tergantung nanti ada bibitnya, bebetnya, bobotnya, itu banyak faktor. Artinya kalau ada yang mengalami gangguan mental, itu adalah gangguan yang mungkin diderita semua orang. Nah, ini pun tidak pernah disosialisasikan. Itu sesaat atau apa? Kan ada yang bilang gila sesaat, gangguan mental sesaat. Oh, banyak sekali cirinya, variannya. Jadi sulit untuk menjelaskannya. Tapi mana. Bisa disembuhkan. Pemulihan bahasanya. Iya, karena tergantung intensitas, rentang waktu, siapa penderitanya, apa stresornya dan sebagainya, banyak sekali. Nah, lalu yang berikutnya, kalau datang ke psikolog itu dianggapnya mahal. Ya, sehingga ngapain buang-buang uang hanya untuk ngomong. Enggak juga kok, sekarang ada layanan secara daring, online. Sekarang sudah disediakan. Selama ini kan tidak gitu. Artinya orang menganggap bahwa hanya dengan bicara aja, ngapain kita mesti berbayar. Padahal setiap orang butuh bicara ya. Betul. Oh, saya sih beruntung banyak teman psikolog, tambah lagi 2 malam ini gitu kan. Kalau Bu Vivi gimana komentarnya? Iya betul. Saya setuju sekali gitu ya. Dan kesehatan mental itu kan sebenarnya suatu spektrum juga ya. Jadi kadang kita hari ini oke, terus besok kita agak sedih dikit, tapi kita lagi bisa mengatasi sendiri gitu. Kalau saya ada tanggalnya.
di tanggal-tanggal tertentu saya ada gangguan mental sedikit. Nah, itu semua orang juga gitu ya, kayaknya semua sama ya. Kondisi mental kita itu kan sangat bergantung sama situasi kita gitu ya. Tapi kadang kita memang butuh perspektif orang lain dan salah satu orang lain yang bisa dipercaya untuk menjaga rahasia ya adalah psikolog-psikolog. Ahlinya. Gitu ya. Betul, karena kita memang punya sumpah untuk menjaga kerahasiaan orang lain. Sebagaimana dokter kan, mereka juga Iya sama sebenarnya. Artinya ketika seseorang datang ke psikolog, itu kepentingannya sama dengan dia datang ke dokter. Lalu kenapa orang harus takut? Cuma bagaimana kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak kita yang kan mungkin kadang kita tidak aware nih, kita tidak membaca tanda-tanda bahwa dia sedang mengalami perundungan atau kekerasan, sehingga itu kalau dibiarkan bisa menimbulkan masalah lebih besar gitu kan. Nah, gimana caranya as a family ya, as a parents gitu kan, kita kemudian bisa tahu ciri-ciri itu, kemudian kalau kita tidak bisa menjadi temannya, kita ajak ke psikolog misalnya. Pengalaman Anda berdua gimana, Bu Joy? Komunikasi itu modal utama, ya. Pernah nggak sih makan bersama di meja makan? Oh, bapaknya pulang jam 9. Nah, itu yang orang tua nggak mau lakukan. Oh, ini ngomongin saya. Kayaknya gitu ya. Orang tua nggak mau lakukan. Duduk sama-sama, abis makan kita ngobrol. Apa yang diobrolin? Bukan nanya, tadi makannya enak nggak, Dek? Bukan itu. Tadi mama punya cerita begini. Kalau orang tua bisa berbagi cerita, anak akan terstimulasi. Aku juga gitu, Ma. Iya. Bukan nanya nilainya di sekolah. Betul. Mau tidur ada pillow talk. Iya. Bisa ngobrol sama anak. Dek, ternyata kalau orang itu dimarahin orang, dijelek-jelekin sakit hati ya, Dek ya. Pernah gak sih dia ngalamin? Itu hal yang bisa dilakukan oleh semua ibu dan ayah. Kalau mau. Jadi kalau mau. Jadi sebenarnya poinnya bukan tidak ada waktu, tapi tidak mau. Itu yang paling banyak terjadi gitu. Tidak prioritas. Tidak menjadi prioritas. Tapi itu kan urusan keluarga. Apakah kemudian aturan, regulasi, undang-undang, apapun namanya itu bisa nggak masuk ke aspek seperti itu tapi diformalkan? Itu menarik jadi diskusi kami di pimpinan Kementerian PPPA, bahwa kami melihat memang ada kekosongan ini untuk yang pengasuhan ya. Bagaimana setiap orang tua di Indonesia ini punya kapasitas untuk mengasuh anak yang layak dengan perspektif pemenuhan hak anak untuk kepentingan terbaik anak, termasuk mengedepankan tadi dialog. Jadi semua aturan yang dibuat dalam rumah itu harusnya dimulai dengan dialog dengan anak. Karena pada saat anak juga memahami aturan ini disepakati karena untuk kepentingan terbaik dia, kemudian dia bisa menerapkannya dengan tanggung jawab. Nah, anak-anak sekarang apalagi sudah kritis ya, nggak bisa hanya satu arah. Nah, ini yang harus diperkuat. Kami sedang mencoba melakukan assessment urgensi kebijakan terkait pengasuhan ini. Mudah-mudahan nanti ada lah ya aspek positif yang kita bisa bantu. Tapi saya bicara soal gangguan mental, ini sebetulnya di dokumen perencanaan nasional jangka menengah kita tahun 2025 sampai 2024-2029 itu sebetulnya kesehatan mental itu sudah masuk jadi prioritas perhatian. Ya, jadi Kemkes pasti saya yakin melakukan banyak reformasi baik dari sisi layanan termasuk bagaimana pokja kesehatan jiwa yang ada di setiap daerah itu bisa perform dan terutama ini ya mensosialisasikan kepada masyarakat. Nggak tabu gitu loh untuk datang ketemu konselor. Mulai dari konselor di puskesmas, kemudian pada saat tadi spektrumnya bahasnya, itu sebetulnya layanan sudah ada dan ditanggung BPJS kan kalau nggak salah. Iya. Oke, saya kembali ke Pak Kawian dulu. Pak Kawian, kalau kita kemudian berharap KPAI memiliki skala prioritas, kira-kira berdasarkan kasus yang kita alami di SMA Negeri 72 kemarin ini, apa prioritas utama dan mendesak bagi KPAI untuk kedepannya biar ini tidak terjadi lagi, Pak? Kalau kita bersumber dari penjelasan Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya, maka hal yang sangat mendasar untuk kita lakukan adalah melakukan penguatan ekosistem digital kepada anak, kepada orang tua, kepada sekolah, dan kepada masyarakat. Kita mendapatkan informasi bahwa referensi yang dipakai anak terduga pelaku adalah konten-konten kekerasan yang ada di media siber, digital, dan di media online ya.
sampai referensi membuat senjata dan sebagainya. Maka kita sudah punya yang namanya PP Tunas, kemudian juga ada Perpres 87 tentang peta jalan. Mudah-mudahan itu segera dilaksanakan secara efektif. Kemudian juga PSE melakukan edukasi dan literasi kepada orang tua dan masyarakat. Sebab seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa selama ini kita terlalu banyak membiarkan anak-anak beraktivitas di ranah daring, di ranah cyber, tanpa pendampingan, tanpa pengawasan, sehingga mereka jalan sendiri, ya. Kemudian hal itu juga diperparah lagi dengan belum adanya pengasuhan yang positif. Tadi Ibu psikolog juga menyebutkan karakter anak-anak kebanyakan bagaimana mencari identitas, ya, belum punya sikap kritis. Pada saat yang sama mereka dihadapkan pada konten-konten yang negatif yang bisa membawa mereka terjumus untuk melakukan hal-hal yang seperti terjadi di SMA 72. Iya, Pak Kawian, ini kan harus ada kolaborasi yang erat dengan Komdigi nih. Karena banyak hal yang kemudian masuk melalui konten digital yang kemudian ketika tidak ada filter, tidak ada pendampingan orang tua, dianggap sebagai sesuatu hal yang membahayakan bagi anak loh. Termasuk mereka bisa mempelajari hal-hal negatif lewat konten media digital gitu. Apa komentar Pak Kawian? Kolaborasi harus ada mutlak, ya. Komdigi sebagai perwakilan pemerintah sudah mengeluarkan PP Tunas, ya. Kemudian kementeriannya Mbak Sip sudah mengeluarkan atas nama pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 87. Tinggal bagaimana implementasinya, pengawasannya dan sebagainya. Satu hal lagi yang harus diawasi adalah platform media sosial atau penyelenggara sistem elektronik yang di dalamnya ada industri game yang harus diawasi supaya mereka benar-benar komitmen dalam memberikan rasa aman dan pelindungan kepada anak. Oke, Bu Fibi, ini kan yang paling benar sebenarnya pengawasan utama kita, ya, betul. Keluarga, orang tua. Tapi Anda berdua kan ini ahli, tidak mungkin difotokopi di setiap sekolah ada gitu. Tapi bagaimana kemudian menuangkan itu menjadi sebuah turunan kriteria, kemudian ciri-ciri dan hal-hal yang bisa dipelajari oleh tenaga pendidikan di satuan pendidikan sehingga mereka bisa mendeteksi awal dan mendeteksi dini. Apa yang bisa Anda sampaikan? Oke, iya, jadi memang saat ini juga sudah banyak, ya. Saya rasa Kementerian Kemendikbud juga sudah punya gitu ya kurikulum untuk mendidik guru-guru agar bisa lebih peka sama bullying di sekolah ini. Termasuk guru BK, ya? Termasuk guru BK dan guru-guru wali kelas mungkin ya yang lebih sering berinteraksi dengan anak-anak. Yang utama adalah melihat dulu sebenarnya karakteristik masing-masing anak ini seperti apa. Dan ketika memang ada perubahan yang kelihatan gitu dari perilaku mereka, gurulah yang seharusnya bisa lebih peka untuk mendekati si anak, bertanya juga apa ada masalah apa dengan dia, apakah ada konflik-konflik di pertemanan atau seperti apa. Nah, itu yang menjadi kunci. Tapi yang paling penting untuk dipelajari juga adalah gimana guru bisa menerima cerita anak juga sih. Karena kadang reaksi dari orang tua, reaksi dari guru itu kan yang juga bikin anak enggan untuk bercerita, ya. Betul. Jadi ngerasa ceritanya tuh kok dijudge ya sama orang tua. Nah, itu yang perlu dilatih juga. Jadi gimana kita mengkomunikasikan dan juga menerima cerita dari anak sih. Oke, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi jangan dianggap ini sebagai hanya topik dialog saja, ya. Betul, ini jadi tanggung jawab kita semua. Saya berikan kesempatan ke semua Anda masing-masing untuk memberikan konklusi atau kata penutup. Saya mulai dari Pak Kawian dulu. Pak Kawian, silakan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita? Ya, terima kasih. Tentu saja kita prihatin dengan kasus yang terjadi di SMA 72. Kita berharap bahwa itu merupakan kasus terakhir dan tidak terulang lagi. Semua pihak berkontribusi dalam menciptakan sekolah aman, lingkungan aman, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Anak adalah aset masa depan, penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus kita dukung tumbuh kembangnya, serta kita lindungi segala dari kekerasan, diskriminasi, serta semoga negara juga memenuhi segala hak-haknya dari pendidikan, hak kesempatan berbicara, dan sebagainya. Oke, Bu Ciput, silakan. Pada kesempatan ini saya mau berikan apresiasi pada seluruh siswa SMA Negeri 72 dan para guru yang sudah begitu kompak dan saling mendukung, suportif, bahkan termasuk kepada
anak pelaku sudah memberikan dukungan, dan kami tahu anak-anak merasa terganggu dengan semua keriuhan ini. Semoga tetap semangat karena kalian anak-anak hebat untuk terus maju dan nantinya secara bertahap memulihkan ya kondisi psikis. Kami tahu nggak akan butuh waktu cepat, tetapi kami siap untuk mendukung anak-anak untuk kembali normal. Oke, Bu Vivi silakan. Iya, saya rasa bullying ini kan masalah kita bersama gitu ya tadi. Jadi siapapun yang terlibat itu memiliki andil dalam mencegah bullying ke depannya, dan terutama orang tua dan guru juga punya andil untuk bisa melihat siapa sih yang berpotensi jadi korban, yang berpotensi jadi pelaku, dan mengarahkan anak-anaknya ketika memang dirasa membutuhkan layanan yang profesional, bantuan yang lebih mendalam gitu ya. Maka dia bisa mengarahkan untuk anak-anak ini mendapatkan layanan psikologis dari psikolog. Bu Joyce, silakan. Ya. Setiap rumah perlu belajar bagaimana empati dan punya moral. Jadi pendidikan moral dan empatik ini harus diawali dari situ. Dan bagaimana orang tua bekerja sama dengan pihak sekolah. Program-program berkala harus diupayakan, dan sepertinya bagi para guru perlu tambah satu kompetensi. Bagaimana mengelola siswa, menjadi teman dan sahabat bagi siswa. Dan itu menjadi guru yang hebat. Saya, gitu. Terima kasih Bu Joyce, Bu Vivi, Bu Ciput, dan juga Pak Kawian. Terima kasih sudah berdiskusi malam ini. Ya, mudah-mudahan ini adalah diskusi kita yang terakhir soal kasus ini. Tapi jangan lupa ini tanggung jawab kita bersama. Saya harus akhiri diskusi kita dalam Merah Putih malam ini. Pemirsa, 1 ejekan 1000 luka tersayat, meninggalkan trauma yang tak lepas atau tak lekas pulih mengalun lembut. Bullying atau perundungan bukan sekadar kata kasar atau candaan, tapi benih luka yang bisa jadi lautan penyesalan. Kini saatnya kita berkata, cukup, stop. Tidak boleh lagi ada bullying atau perundungan di bumi Nusantara dan di bumi pendidikan kita. Mari mulai sekarang, dari diri kita, dari rumah, dari sekolah, dari setiap hati yang mau mendengar dan peduli. Karena kasih adalah pelajaran pertama yang seharusnya mereka terima. Saya Dike, sampai jumpa. Salam Nusantara. Merdeka!